Halo semua, siapa nih yang di sini yang tinggal di kota Tangerang? Teman-teman pasti pernah lihat kan gedung SMA Santo Thomas Aquino? Ya, betul, Thomas Aquino. Sang pelindung semua lembaga pendidikan Katolik. Kali ini aku akan menceritakan kehidupan Santo Thomas Aquino. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Thomas Aquino atau Thomas Aquinas berasal dari Aquino, ya, kota Aquino. Kalau sekarang itu biasa dikenal dengan kota Lazio, bagian selatan Italia. Dia lahir pada tahun 1225 dari keluarga bangsawan nan makmur. Ayahnya Pangeran Landop dan ibunya seorang putri bangsawan bernama Theodore. Dia mempunyai paman bernama Sinibaldo, yang adalah seorang abbas, pemimpin biara Benediktin di Monte Cassino. Thomas kecil diarahkan oleh orang tua mereka untuk masuk biara ini, termasuk memperoleh pendidikan dasar di Monte Cassino. Sejarah gereja mencatat pada abad pertengahan sekitar tahun 500 Masehi hingga 1500 Masehi. Sering terjadi gesekan perebutan kekuasaan antara gereja dan negara atau kerajaan. Hal ini juga terjadi pada tahun 1239, ada Perang Salib Baron, sehingga timbul konflik militer antara Kaisar Federico II dan Paus Gregorius IX. Dampaknya, Thomas terpaksa tidak dapat melanjutkan pendidikan di biara Benediktin. Orang tuanya memindahkannya ke universitas di kota Napoli. Di kota Napoli inilah pada usia 19 tahun, Thomas memutuskan bergabung dalam Ordo Dominikan. Ini tidak lepas dari jasa Giovanni, seorang pengkhotbah Dominikan di Napoli yang aktif memperkenalkan Ordo Dominikan dan merekrut anggota-anggota yang dinilai saleh. Ordo Dominikan sendiri didirikan oleh Santo Dominikus pada Desember 1216 dan mempunyai moto, "Celakalah aku jika tidak mewartakan sabda Allah." Teman-teman bisa baca lagi di kitab suci 1 Korintus 9 ayat 16. Oke, kita lanjut ya. Para Dominikan ini banyak berjuang melawan kelompok bid'ah yang mengajarkan ajaran sesat. Keputusan Thomas bergabung dengan Ordo Dominikan ternyata ditentang pihak keluarga, terutama ibunya. Saat perjalanan menuju ke Roma, yaitu pusat Ordo Dominikan, Thomas ditangkap oleh saudara-saudaranya sendiri atas perintah Theodore, ibunya, dan dipenjara di Kastil Monte San Giovanni. 1 tahun, Thomas dibujuk dan digoda, namun tidak membuatnya surut dari tekad semula. Hingga akhirnya, pihak keluarga mengalah dan membiarkan Thomas dapat melarikan diri dari penjara. Dia berangkat ke Roma untuk menghadap Master Jenderal Ordo Dominikan. Selanjutnya, pada tahun 1245, Thomas diutus untuk belajar di Universitas Paris. Dan di sana ia berkenalan dengan Albertus Magnus, seorang dosen teologi yang juga Dominikan. 3 tahun kemudian, Albertus diutus mengajar di Universitas Caen dan Thomas memutuskan untuk mengikuti sang guru. Di Caen, inilah Thomas mulai mengajar kitab suci Perjanjian Lama sambil menulis tafsir kitab-kitab Perjanjian Lama. Kemudian Thomas menyelesaikan pendidikan masternya di Paris. Setelah itu, mulailah perutusan utama Thomas, yakni mengajar teologi di universitas terkemuka. Ia berpindah-pindah perutusan antara Caen, Paris, Roma, dan berakhir di Napoli. Di sela-sela mengajar ini, Thomas menulis banyak buku, bahkan sangat banyak. Namun, sekaligus tulisan-tulisan yang berpengaruh, beberapa yang terkenal sampai sekarang. Contohnya seperti Summa Contra Gentile atau Summa Theologiae. Selain menulis, dia juga mengarang himne untuk hari raya tubuh dan darah Kristus yang sampai sekarang masih dinyanyikan, seperti Tantum Ergo, Panis Angelicus, atau Pane Lingua. 2 tahun terakhir masa hidupnya dijalani di Napoli. Setelah pada tahun 1272,
dia diminta ordonya untuk mendirikan sebuah stadium atau universitas dan menjabat sebagai Magister Regens. Di Napoli, dia juga terus menulis, salah satunya Summa Theologiae, bagian 3. Homilinya tentang 10 perintah Allah, syahadat para rasul, doa Bapa kami, dan doa Salam Maria pun sungguh sangat dalam dan populer. Selama di Napoli ini, ada 2 kisah mistik yang dialami oleh Thomas. Salah satunya dikisahkan oleh seorang koster bernama Domenico dari Caserta. Ia bersaksi melihat Thomas sedang berdoa di hadapan ikon Kristus tersalib dalam kapel Santo Nicholas. Begitu menghayati doanya, sampai Thomas tampak menangis dan dia terangkat melayang di udara. Lalu terdengar percakapan, "Engkau telah menulis dengan baik tentang aku, Thomas. Upah apa yang akan engkau dapatkan atas pekerjaanmu?" Thomas menjawab, "Tidak ada selain engkau, Tuhan." Thomas sendiri tidak pernah menceritakan hal ini. Thomas meninggal pada tanggal 7 Maret 1274 setelah beberapa waktu sebelumnya mengalami kecelakaan dalam perjalanan untuk menghadiri Konsili Leon II memenuhi undangan Paus Gregorius X. Dia sempat dirawat oleh para rahib biara, namun tidak tertolong. Paus Yohanes 22 pada tanggal 18 Juli 1323 menganugerahkan gelar santo. Pada tahun 1880, Paus Leo XIII mengangkat Santo Thomas Aquino sebagai santo pelindung semua lembaga pendidikan Katolik. Gelar Dr. Angelus ataupun biasa disebut Punjangga Malaikat pun disematkan pada namanya. Masa hidupnya memang kurang dari 50 tahun, tapi karya-karyanya abadi hingga saat ini. Oke teman-teman, siapa nih yang lahirnya di bulan Januari? Karena Gereja Katolik setiap tanggal 28 Januari memperingati nama Santo Thomas Aquino. Oke teman-teman, setelah aku ceritain tentang Thomas Aquino, menurut teman-teman nih, Santo atau Santa siapa lagi yang paling menarik ceritanya untuk diceritain? Silakan teman-teman komen di komentar ya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus, penguasa hidup saya, memberkati kita semua. Amin.